Geger Kalong sore ini mulai dibuka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami sudah bersama dengan perwakilan warga, Haji Kadar Faisal Ruskanda. El Shinta Bandung News and Talk. Pak Kadar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa digambarkan kondisi terkini di gerbang utama komplek KPAD Gerlong bagaimana, Pak? Ya, saya koreksi sedikit bahwa saya di sini berbicara adalah sebagai kuasa hukum dan tim pembela rumah Geger Kalong. Tim kuasa hukum, Pak, ya? Ya. Baik, bisa dijelaskan kondisi terkininya, Pak? Perlu kami informasikan bahwa hasil dari rapat warga, seluruh warga di sini, mengingat bahwa untuk menjaga kepentingan umum agar kelancarannya tidak terganggu, maka pada setelah mulai tanggal 19, 20 dan 21 kemarin, gerbang itu ditutup secara total 24 jam untuk menjaga kewaspadaan dan diharapkan tidak terjadi penertiban. Alhamdulillah ternyata sampai 21 kemarin dan sampai saat ini tanggal 22 itu belum terjadi atau mudah-mudahan tidak terjadi penertiban oleh pihak Kodam 3 Siliwangi. Oleh karena itu jam 5 tadi sore kami lihat sudah terjadi pembukaan gerbang, hanya tidak sepenuhnya tapi masih dilakukan penutupan dengan kewaspadaan yang tetap dijaga. Kira-kira demikian, Mbak Cici. Kenapa masih setengahnya, Pak? Belum semua gerbang kompleksnya dibuka, Pak? Apa yang menjadi indikasi hal tersebut? Ya, kami belum ada kepastian dari Bapak Panglima tentang perhentian daripada rencana penertiban tersebut. Oleh karena itu, kami kuasa hukum dalam beberapa saat ini kami akan segera mengirimkan surat terbuka buat Panglima 3 Siliwangi tentang sikap kami atas penertiban tersebut. Baik, selain itu juga Pak, hasil dari rapat koordinasi yang dilakukan warga KPAD Geger Kalong apa saja, Pak? Antara lain rapat koordinasi tersebut tetap meminta agar segala hak-hak yang ada sedang diperjuangkan di dalam perkara perdata yang sedang diajukan di Pengadilan Negeri Bandung itu bisa diproses terlebih dahulu, ditentukan terlebih dahulu dan ditunggu putusannya dari Mahkamah Agung kalau perlu, sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap dan bisa dieksekusi. Sebelum ada putusan tersebut, kami menolak segala penertiban tersebut karena ada hal yang prinsip di dalam masalah Geger Kalong ini, perumahan Geger Kalong ini, yaitu penilaian kami tentang hak atas tanah dan rumah di sini itu adalah milik kami. Demikian. Baik, jika hasil dari rapat koordinasi belum membuahkan hasil, apakah nanti gerbang kompleks akan ditutup kembali atau sementara setengah gerbang dulu, Pak, yang dibuka, Pak? Ya, setengah gerbang dulu, tapi tetap jam 12, jam 00, jam 24, 00, itu tetap kami tutup sepenuhnya dan dijaga seperti biasa, seperti halnya tanggal 19. Ya, dibuka lagi, Pak? Kalau pukul 00 ditutup, dibuka lagi di pagi? Setengah. Itu hanya untuk memberi akses kepada masyarakat setempat untuk tidak terganggu kegiatannya, gitu. Baik, tentunya juga di sini Komnas HAM sudah kirim surat ke Kodam. Bagaimana, Pak, dengan hal ini, Pak? Ya, mudah-mudahan kami berharap dengan segala surat yang dari berbagai pihak tersebut, termasuk Komnas HAM, kami berharap bahwa itu bisa diperhatikan, dipertimbangkan dan menjadi landasan sikap dari Kodam. Iya. Gitu. Apa implikasi dari surat Komnas HAM itu ke Kodam bagi warga KPAD, Pak? Ya, kami sementara ini melihat bahwa sebetulnya surat dari Komnas HAM itu belum menyentuh sama sekali belum menyentuh
secara keseluruhan dari permasalahan. Namun demikian intinya adalah bahwa kami mohon himbauan dari Komnas HAM itu untuk tetap mempertimbangkan atau menunggu keputusan hukum itu mohon diperhatikan oleh pihak Kodam. Ya, isi surat yang dikirimkan oleh Komnas HAM kepada Kodam, Bapak mengetahui tidak Pak isinya ataupun himbauannya apa nih Pak? Himbauannya adalah yaitu melakukan konsultasi dengan warga sebelum penggusuran. Kemudian memberikan informasi bagi warga yang terkena dampak sebelum tanggal jadwal pengusiran. Memperhatikan keadaan anak dan kaum lanjut usia. D. Memberikan informasi kelompok yang terlibat, pejabat pemerintah atau perwakilan yang hadir selama penggusuran. Penyediaan obat-obat dan sebagainya. Nah, inilah yang kami katakan sebagai surat yang intinya belum menyentuh kepada keseluruhan permasalahan yang ada di kompleks perumahan ini, gitu Mbak Cici. Ya, yang belum menyentuh yang paling utama dari poin-poin yang tadi disampaikan seperti melakukan konsultasi, lalu juga memberikan informasi yang mana nih Pak? Yang belum menyentuh justru adalah tentang hak-hak kami atas dan terhadap rumah di kompleks ini, gitu. Karena tahun 62 itu Letnan Jenderal Gatot Subroto itu ada satu wasiat disampaikan pada saat penyerahan rumah tersebut. Wah, ini adalah milik kalian dan wariskanlah kepada anak cucu kalian. Gitu loh. Nah, ini kan kalau surat Komnas itu kan seperti bukan sepertinya. Menurut kami tidak terlalu paham tentang masalah yang ada di dalam kami, ya. Nah, sedangkan masalahnya yang seperti di dalam gugatan perdata kami justru mempertanyakan dan ingin menguji sampai di mana kekuatan daripada sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh Kodam, gitu loh Mbak Cici. Berarti di sini memang tidak terlalu paham, berarti harus ada konsolidasi dulu Pak untuk melakukan ini semua. Betul, harus ada konsolidasi dulu, baik dari Kodam maupun warga. Komnas HAM juga harus lebih mendalami lagi, ya. Perlu diperhatikan bahwa Prof. Hafid Abbas itu sebagai komisioner ini membawa surat ini pada saat datang ke KPAD. Suratnya sudah jadi, ya, berdasarkan kepada surat. Namun sebetulnya adalah hal tersebut belum menyentuh secara keseluruhan tentang masalah yang ada di Geger Kalong ini. Baik. Selain itu juga surat dari Komnas HAM jika memang belum dievaluasi oleh Kodam, tentunya ini beragam proses ya yang harus diuji juga oleh Kodam. Kedepan upaya apa yang masih akan ditempuh Pak oleh warga? Ya, kami masih menunggu proses mediasi yang akan segera dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung, sesuai dengan gugatan kami nomor 266. Gitu. Iya, proses mediasi rencana akan digelar kapan nih Pak? Mungkin setelah kami daftarkan itu tanggal 13, ya 2 minggu setelah itulah ada panggilan, insya Allah. Kami sebagai penggugat dan Kodam sebagai tergugat, kemudian BPN turut tergugat, dan Menkeu turut tergugat yang lain. Baik, Pak Kodar, terima kasih atas waktunya untuk El Sinta Bandung. Mudah-mudahan mendapatkan jalan tengah yang terbaik untuk warga dan juga untuk Kodam, Pak ya, agar tidak ini milik siapa dibeli siapa ya, Pak ya. Betul, ya. Terima kasih Pak Kodar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar pembahasan bersama tim kuasa hukum perwakilan warga Haji Kodar Faisal Ruskanda.